Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Isyanini dari kelas 5 1A yang akan menampilkan video pembelajaran Akidah Akhlak dengan materi Akidah Islam kelas 7 MTS. Baiklah, sebelum kita lanjut ke materi, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut ke materi inti tentang akidah Islam. Apa itu akidah Islam? Akidah adalah janji atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menurut istilah akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Secara umum, akidah dapat digunakan oleh ajaran Islam ataupun akidah di luar Islam. Sehingga ada istilah akidah Islam, akidah Nasrani, akidah Yahudi, dan akidah-akidah yang lainnya. Jadi intinya akidah itu adalah janji, keyakinan. Di dalam akidah Islam itu, di dalam Islam, kita harus mempunyai akidah, keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga terhadap agama-agama lain juga. Makanya tadi disebutkan terdapat akidah Nasrani, akidah Yahudi gitu. Jadi setiap manusia kita mempunyai keyakinan terhadap agamanya masing-masing. Kemudian yang selanjutnya ada dalil akidah Islam dalam surat An-Nahl ayat 36 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus orang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Jadi di dalam ayat ini Allah itu mengutus orang rasul untuk menyerukan akidah atau keyakinan atau tauhid, untuk menyembah Allah dan jauhilah taghut. Dan jangan kita menyembah selain Allah. Kita harus mempunyai keyakinan bahwa Allah itu Maha Esa. Kemudian yang selanjutnya kita harus mengetahui dasar akidah Islam itu apa sih? Yang kedua ya, akidah Islam itu terdapat dua dasarnya. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua hadis. Mengapa? Karena Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah akidah Islam yang bersifat tauqifi, artinya tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan dengan dalil syar'i, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Melalui Al-Quran inilah Allah Subhanahu wa taala menuangkan firman-firman-Nya berkenaan dengan konsep akidah yang benar. Jadi jangan kita ragukan lagi Al-Quran, karena Al-Quran adalah firman Allah yang sudah benar di dalamnya. Tidak ada suatu kebohongan. Yang mana di dalam Al-Quran juga terdapat ayat yang berisi tentang tauhid. Di antaranya terdapat di dalam surat Quran Al-Ikhlas, yang mana pasti semuanya sudah hafal surat Al-Ikhlas, yang mana di dalamnya menjelaskan atau menegaskan bahwa Allah itu Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian dasar yang kedua adalah hadis. Hadis ialah segala ucapan, perbuatan, dan takrir Nabi Muhammad SAW. Islam telah menegaskan bahwa hadis menjadi hukum Islam kedua setelah Al-Quran, baik sumber hukum dalam akidah maupun dalam semua persoalan hidup. Hadis jadikan dasar hukum kedua setelah Al-Quran karena semua yang disandarkan kepada Nabi SAW adalah wahyu dari Allah, bukan sekadar memperturutkan nafsu saja. Allah Subhanahu wa taala telah memberi petunjuk kepada manusia agar mengikuti kebenaran yang disampaikan Rasulullah SAW. Banyak hadis yang menjelaskan maksud beberapa ayat Al-Quran yang masih bersifat global, termasuk masalah akidah Islam.
Seperti di Al-Quran dijelaskan bahwa orang Islam itu harus sholat menyembah Allah. Itu masih global, dan dijelaskan di dalam hadis bagaimana Rasulullah itu melakukan sholat. Makanya hadis itu diartikan segala ucapan, perbuatan, dan takrir Nabi. Jadi Rasulullah melakukan sholat, mempraktekkan sholat, kemudian dilihat para sahabat, kemudian dijadikanlah hadis atau sandaran bahwa sholat itu seperti ini yang dilakukan oleh Nabi. Kemudian ada tujuan mempelajari akidah Islam. Apa sih tujuannya? Yang pertama adalah untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir. Yang kedua, untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan. Yang ketiga, untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran. Yang keempat, memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Yang kelima, menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Jadi tujuannya itu agar kita terhindar dari sesuatu yang sesat. Jadi kita harus mempunyai akidah, keyakinan terhadap Islam. Kemudian terdapat pengertian iman, Islam, dan ihsan. Iman menurut bahasa berarti percaya, sedangkan menurut istilah iman itu adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan atau perbuatan. Kemudian Islam secara bahasa adalah tunduk, patuh, menyerah diri, dan selamat. Sedangkan menurut istilah Islam ialah agama yang mengajarkan agar manusia tunduk, patuh, dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada ihsan. Ihsan berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah berbuat baik, berbakti, atau mengabdikan diri. Sedangkan menurut istilah, berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan. Dari ketiganya itu, dari iman, Islam, dan ihsan itu mempunyai hubungan yang erat. Ya, bagaimana hubungan Islam, dan ihsan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Artinya, jika seorang mengaku berakidah Islam atau sebagai Muslim, maka harus ada 3 unsur pokok ini di dalam dirinya, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ketiganya mempunyai hubungan yang sangat erat. Iman menekankan pada akidah dan keyakinan atau amal batin. Ilmu yang membahasnya adalah ilmu tauhid, yaitu hal-hal yang diyakini oleh seorang yang mukallaf, orang yang telah dewasa, atau orang yang telah dibebani, atau orang yang telah wajib menjalankan hukum agama yang terdiri dari ketuhanan, kenabian, dan hal-hal yang sam'iyat, masalah yang gaib. Kemudian yang Islam lebih menekankan amal lahir, tindakan yang nyata sebagai bukti keimanannya. Ilmu yang membahasnya adalah ilmu fikih, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariat praktis yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilaksanakan oleh kaum muslimin. Ihsan adalah perwujudan dari iman dan Islam seseorang sekaligus sebagai cermin kadar iman dan Islam seseorang. Rukun ihsan berisi tentang pelaksanaan ibadah dengan khusyuk, rendah hati, ikhlas, menghadirkan kagum Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala baik ketika dia maupun bergerak. Jadi hubungan ketiganya itu sangat erat. Yang pertama iman, kita harus mempunyai keyakinan. Kemudian Islam itu adalah tindakan yang nyata sebagai bukti keimanannya. Itu kita meyakini bahwa Allah itu Maha Esa. Kita buktikan dengan Islam. Kita hanya menyembah Allah. Dan ihsan adalah perwujudan dari iman dan Islam seseorang sekaligus sebagai cermin kadar iman dan Islam seseorang. Rukun ihsan berisi tentang pelaksanaan ibadah dengan khusyuk, rendah hati, ikhlas, menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala baik ketika dia maupun bergerak. Bahkan ada hadis yang menjelaskan tentang seseorang yang beribadah dengan khusyuk. Kita beribadah dengan khusyuk itu menghadirkan bahwa kita tuh seperti benar-benar dilihat Allah. Jadi seakan-akan Allah itu melihat kita dalam melakukan ibadah. Jadi sekian dari materi ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah.